Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar anak-anak semua? Bertemu kembali dengan Ustazah di belajar online hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan hewan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai telur sampai ayam dewasa, ya. Jadi ayam itu bertelur, kemudian setelah dierami oleh induknya, telur ayam itu menetas, kemudian keluarlah seekor anak ayam dan anak ayam ini akan bertumbuh menjadi ayam dewasa, ya. Setiap hari kita harus memberi ayam kita makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Nah, ini dinamakan dengan ayam itu mengalami pertumbuhan. Nah, jadi kira-kira anak-anak semua bisa menyebutkan hewan apa yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan ayam? Ya, tadi Ustazah bilang bahwa ayam berkembang biak dengan cara bertelur dan sebagainya. Nah, sekarang tugas anak-anak menyebutkan hewan yang sama cara berkembang biaknya dengan ayam tersebut, ya. Nah, sekarang kita akan membahas pertumbuhan kucing. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru, ya. Nah, silakan anak-anak bisa mengamati di sekitar rumahnya. Kira-kira hewan apa saja yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Nah, ini namanya ikan mengalami pertumbuhan. Sama, ya, seperti hewan-hewan lainnya, ya. Dari kecil sampai dewasa dan sebagainya. Jadi, ini merupakan bahwa makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menyebutkan nama atau jenis ikan. Kira-kira ikan itu apa saja namanya, ya? Nah, anak-anak bisa menyebutkannya, ya, di rumah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang daur hidup, ya. Di sini kita akan bahas tentang daur hidup kupu-kupu. Ustazah, daur hidup itu apa sih? Nah, jadi daur hidup itu seperti misalnya kita sebagai makhluk hidup, ya, mengalami perkembangbiakan secara terus-menerus. Nah, salah satu contohnya yang akan kita bahas adalah kupu-kupu. Nah, jadi kupu-kupu ini nanti akan bertelur, ya. Jadi setelah beberapa hari telur kupu-kupu akan menetas menjadi seekor ulat, ya. Nah, jadi ulat ini akan memakan dedaunan yang ada di sekitarnya sehingga tubuh ulat ini bertambah besar. Nah, setelah itu
tubuh ulat ini mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk sebuah kepompong. Nah, pasti anak-anak pernah atau sering ya mendengar kata kepompong ya. Jadi setelah beberapa hari kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik ya. Dan begitu seterusnya. Kupu-kupu ini akan bertelur lagi. Kemudian telurnya akan menetas menjadi ulat. Ulatnya akan makan sehingga ulatnya tumbuh besar. Kemudian akan mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk sebuah kepompong. Kepompong ini nanti akan berubah lagi menjadi kupu-kupu. Nah, begitu saja seterusnya ya. Nah, sekali lagi ini dinamakan dengan daur hidup. Di sini kita membahas tentang daur hidup kupu-kupu. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur hidup katak ya. Nah, selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Nah, mulai dari telur, ini telur katak. Nah, kemudian telur ini nanti akan menetas menjadi berudu ya, atau yang sering kita sebut dengan kecebong ya. Ya, nanti berudu ini akan tumbuh menjadi katak muda. Nah, katak muda ini mempunyai ekor ya, mempunyai ekor. Kemudian katak muda akan tumbuh lagi menjadi seekor katak dewasa. Nah, katak dewasa ini akan bertelur lagi, telur dengan telur yang banyak ya, yang sering kita lihat di kolam-kolam terbuka misalnya, atau di sawah-sawah yang ada genangan airnya. Nah, kemudian telur ini akan menetas menjadi berudu. Nah, berudu ini akan tumbuh menjadi katak muda. Katak muda ini akan tumbuh menjadi katak dewasa. Begitu seterusnya. Nah, ini kita katakan dengan daur hidup katak ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertumbuhan nyamuk atau daur hidup nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Ya, seperti katak, seperti tadi itu kupu-kupu. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur, sama ya, dimulai dari telur. Nah, telur nyamuk ini berada di atas air. Nah, ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik yang kita kenal, jentik-jentik nyamuk ya. Nah, jadi jentik-jentik nyamuk ini nanti akan berubah menjadi pupa ya. Kemudian pupa ini akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, begitu seterusnya. Nyamuk dewasa ini akan kembali bertelur jika ada genangan-genangan air yang kotor misalnya ya. Nah, di sana itu nyamuk itu suka berkembang biak di tempat-tempat yang kotor. Ya, nanti kalau ada genangan-genangan air, nyamuk akan bertelur. Kemudian telur nyamuk ini akan berubah menjadi jentik-jentik nyamuk. Nah, jentik-jentik nyamuk ini akan berubah lagi menjadi pupa. Pupa ini akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Begitu seterusnya. Sekali lagi ini kita namakan dengan daur hidup nyamuk.
Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Nah, sudah yang Ustazah bilang genangan air tadi itu ya. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebab penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Nah, jadi nyamuk ini sangat berbahaya. Jadi nyamuk ini bisa menularkan sebuah penyakit yang kita kenal dengan penyakit demam berdarah atau DBD. Nah, jadi penyakit demam berdarah ini disebabkan karena gigitan nyamuk yang bernama nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini sangat berbahaya. Selain nyamuk Aedes aegypti ini sering kita juga dengar ada yang dinamakan dengan nyamuk malaria ya. Jadi nyamuk malaria ini juga sangat berbahaya. Kita harus berhati-hati dan selalu menjaga kebersihan. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Nah, jadi penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk itu sangat berbahaya sehingga dapat menyebabkan kematian ya, jadi sangat berbahaya ya. Kita harus hindari. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air ya. Jadi kita berusaha untuk tidak membiarkan genangan-genangan air di sekitar kita. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita sama-sama saling mengingatkan agar menjaga lingkungan. Nah, jadi kita semua harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Kita hindari genangan-genangan air yang nantinya bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk yang berbahaya. Nah, jadi untuk pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Semoga pengetahuan anak-anak bertambah ya setelah belajar dengan Ustazah. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.